Terlahir dari keluarga serba kekurangan, membuatku bertekad menjadi orang sukses. Ibu dan bapak memang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Ibu dan bapak hanyalah lulusan SMP. Kata bapak, zaman bapak kecil dulu, pendidikan itu bukan yang utama. Jika sudah remaja, berarti sudah bisa bekerja, dan itu lebih penting dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Walaupun begitu, ibu dan bapak selalu menasihatiku untuk belajar yang tekun agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari mereka berdua. Penghasilan bapak sebagai seorang petani sayur memang tidak seberapa. Pulang membawa uang 30.000 saja sudah membuat kami senang. Mau bagaimana lagi dengan pendidikan bapak yang seadanya? Hanya itu yang bisa ia lakukan. Dari kecil, aku selalu hidup sederhana. Saat aku SD sampai SMP, aku selalu membawa bekal untuk dimakan di sekolah. Maklum, bapak tidak pernah memberiku uang jajan. Bukan karena pelit, ya memang karena bapak tidak punya uang. Kehidupanku memang tidak seberuntung anak lain, tapi aku tetap bersyukur bahwa aku masih memiliki keluarga yang utuh dan harmonis. Semakin aku besar, aku sadar bahwa akan banyak biaya yang dikeluarkan ibu dan bapak untukku. Sampai suatu saat aku bilang pada bapak kalau aku siap untuk berhenti sekolah dan membantu bapak di sawah. Pada saat itu aku berpikir bahwa untuk apa aku berpendidikan tinggi jika aku tidak bisa membantu keluargaku. Tapi bapak melarang. Bapak tetap ingin aku melanjutkan pendidikan. Aku bukanlah anak beruntung, tapi aku yakin bahwa dengan usaha yang keras dan doa, aku akan menggapai cita-citaku. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin itulah yang aku alami. Aku berhasil mendapat beasiswa untuk kuliah. Ibu dan bapak sangat bangga padaku. Mereka juga tidak menyangka bisa menyekolahkan anaknya hingga bangku kuliah. Mimpi apa ini? Anak seorang petani bisa ada di bangku kuliah. Kenapa tidak bantu bapaknya saja? Itulah omongan para tetangga yang sempat membuatku ragu untuk kuliah. Aku tidak peduli. Si anak petani ini akan membuat bangga keluarganya. Selama kuliah, aku mendapat banyak sekali pelajaran dan pengalaman hidup. Selain kuliah, aku juga bekerja. Aku bekerja di salah satu perusahaan pertanian milik pemerintah sebagai staf. Ya, walaupun terkadang aku kebingungan membagi waktu kuliah dan kerja, aku jalani dengan semangat. Tak terasa, beberapa bulan lagi, kuliahku akan selesai. Kata atasanku di kantor, jika aku sudah selesai kuliah, aku akan diangkat sebagai pegawai tetap di kantor. Mimpi apa ini? Mungkin itulah kutipan kata dari bapak yang cocok untuk pikiranku saat ini. Berkat doa orang tua dan kerja kerasku, akhirnya aku berhasil menyelesaikan perkuliahan. Bapak bilang bahwa bapak akan sangat senang jika aku mau kembali ke desa untuk membantu kehidupan di sana. Namun, kehidupan sudah berbeda. Pekerjaanku di kantor tidak bisa aku gantikan. Mungkin suatu saat aku bisa membangun desa seperti apa yang bapak katakan, tapi tidak saat ini. Saat ini, aku sudah menjadi pegawai di kantorku. Jabatanku juga sudah naik. Aku sudah menjadi kepala bagian operasional di perusahaan ini. Aku sudah bisa membeli barang apapun yang aku inginkan. Pekerjaan kantor yang semakin banyak membuatku menomorduakan keluarga. Sudah beberapa bulan aku tidak pulang ke rumah. Jujur, aku sangat rindu rumah. Tapi mau bagaimana lagi? Inilah kehidupanku sekarang. Sampai suatu saat, aku menerima telepon kalau bapak sakit. Karena jatuh saat membawa sayur dari sawah ke pasar. Hancur hatiku, dilema. Harus memilih apa? Pulang ke desa untuk merawat bapak atau pekerjaanku di kantor ini? Aku jadi tidak fokus di kerjaan. Pikiranku campur aduk. Bapak adalah alasan aku untuk bekerja keras agar meraih kesuksesan. Tapi pekerjaanku di sini juga penting. Aku berkali-kali berpikir, apa yang harus aku lakukan? Aku mencoba memikirkan apa yang terbaik untukku, dan akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari kantor ini dan kembali ke desa. Aku tahu ini berat, tapi benar kata bapak, aku memang harus kembali ke desa untuk membangun kehidupan di sana. Gelar sarjana yang aku dapatkan tidak akan aku sia-siakan. Kembali ke desa dan menggunakan ilmu yang sudah aku peroleh, menurutku adalah cara terbaik untuk membanggakan keluargaku.